wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Para jamaah mushola Al-Istiqomah maupun kajian terjemah Al-Quran pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sampai dan bisa berhadir kembali di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Begitu pula saudara-saudara kita yang mengikuti acara ini melalui Zoom ya. Mudah-mudahan juga bisa menyimak acara ini dan mengambil keberkahan dan kemanfaatannya. Tidak lupa kita menghaturkan sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lewat lisan beliau yang mulialah kemudian Al-Quran ini sampai ke tengah-tengah kita hingga saat ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini ada sebuah motivasi yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ini sangat erat dan sangat mengena kepada kita yang malam hari ini masih mengikuti kajian terjemah Al-Quran maupun pelatihan terjemah Al-Quran ini. Majtama'a qaumun. Nah, ini kata beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kepada umatnya, baik yang hidup di zaman beliau maupun umat yang hidup setelah sahabat beliau hingga umat yang sekarang termasuk kita, bahwasanya beliau mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum atau kelompok atau beberapa orang berkumpul fi baitin, di dalam salah satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, termasuk masjid, mushola atau majelis-majelis yang di sana menjadi majelis pengingat Allah. Apa kata beliau? Aktivitas mereka apa? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Tadi kita sudah membaca kitab Allah, salah satunya kita tadi sudah sama-sama membaca surah Al-Mulk, salah satu surah yang istimewa. Kemudian kita membaca Fatihah 4 dan sholawat dan seterusnya. Kemudian ada lagi aktivitas berikutnya, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka melakukan tadarus. Kalau kita memahami tadarus itu kan baca ya, misalnya bulan Ramadan kita tadarus yuk, baca Quran. Padahal dalam pengertian hadis, baca Quran itu ya yatlunal Quran, yatlun. Kalau tadarus seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita buka Al-Quran, kita baca, kemudian kita pahami baik per kata maupun per kalimat. Nah, ini sangat kena dengan aktivitas kita, kegiatan kita malam ini. Wa yatadarasuna nahu bainahum. Apa balasan bagi mereka yang membaca Al-Quran, kemudian mentadarusinya, memahami maknanya, illa, melainkan, kata Allah. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul, kemudian mereka baca Quran, lalu mempelajarinya, apa balasan bagi mereka? Nazalat alaihimus sakinah. Nah, Allah janjikan akan diturunkan sakinah, kebahagiaan. Turun bersama mereka. Jadi hadir di sini, baik secara langsung maupun via Zoom, kita mencurahkan pikiran, hati, dan tenaga kita, dan waktu kita
maka Allah janjikan nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kebahagiaan. Ulun pernah merasakan itu, bahkan sampai saat ini insya Allah masih merasakan itu. Ketika dulu pernah ada kajian di Banjarmasin, juga terjemah per kata. Itu begitu merasa nyaman, begitu mengikuti kajian-kajian sekolah ini. Jadi nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan rahmat. Jadi kasih sayang Allah akan turun ke tengah-tengah kita. Apakah kita bisa merasakannya atau tidak? Kita bisa melihatnya atau tidak? Yang berikutnya, wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat pun mengerumuni kita. Jadi kita merasa atau tidak merasa, melihat atau tidak melihat, saat ini malaikat sedang berkumpul di tengah-tengah kita. Dan kalau malaikat berkumpul itu artinya apa? Mereka akan mendoakan kebaikan buat kita. Dan pada saat malaikat, makhluk yang tidak berdosa ini berkumpul, maka banyak-banyaklah berdoa. Hajat, insya Allah doa tersebut akan secepat dikabulkan. Dan yang paling penting lagi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa dzakarahum. Siapa? Wa dzakarahum, dan menyebut-nyebut kepada mereka. Siapa yang menyebut mereka? Allah. Jadi Allah langsung yang nyebut kita yang melakukan. Jadi kita ABCD ini disebut, dan disebutnya di hadapan fi man indah, di hadapan yang berada di sisi Allah. Siapa? Para malaikat. Jadi kalau kita biasanya siang malam melakukan aktivitas zikir, menyebut nama Allah, kalau kita sedangkan malam ini ketika kita beraktivitas seperti ini, Allah lah yang menyebut kita. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi Allah lah yang menyebut kita ketika kita memang mengazamkan diri, menguatkan diri memang untuk hadir di acara yang mulia seperti ini. Yatlunal kitab wa yatadarrasunal nahu. Insyaallah semoga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, semoga ini juga benar-benar dapat mengena kepada kita, dan semoga amal kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ini untuk pertemuan yang keempat ya. Kita sebelumnya Al-Fatihah 2 kali pertemuan ya. Kemudian ya, jazakallah. Alhamdulillah kita selalu ditemani konsumsi yang sangat manis ya. Ya. Sehingga ya berenergi. Al-Fatihah kita 2 kali pertemuan, kemudian surah Al-Ikhlas 1 kali pertemuan. Dan malam hari ini jika memungkinkan kita akan membahas 2 surah ya. Namun dia 1 paket yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. 2 surah untuk minta perlindungan. Yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang total ayatnya itu ada 11 ayat. Nah, kenapa dia disebut Al-Mu'awwidzatain? Nanti akan kita urai insyaallah pada saat kita membahas 2 surah tersebut. Mudah-mudahan waktunya memungkinkan, kita bisa menyelesaikannya. Baik, hadirin sekalian, baik yang langsung di majelis ini maupun di ruang Zoom, mari kita sama-sama membuka masing-masing materi ya. Ini langsung ke belakang ini karena kita membahas surah yang terakhir ya. Langsung ke belakang kalau yang pegang materinya, yaitu 2 surah Al-Falaq dan An-Nas. 2 surah yang insya Allah sehari-hari itu
salah satu bacaan dalam kita sholat maupun tadi melakukan amaliyah. Baik, kita awali dengan surah Al-Falaq ya. Mari kita baca sama-sama, baru nanti kita per kalimat, lalu kemudian nanti kita baca per lafziyah atau per kata yang diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, silakan. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita awali dengan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Birabbil falaq. Kepada Tuhan penguasa subuh. Kepada Tuhan penguasa subuh. Min syarri. Min syarri. Dari kejahatan. Dari kejahatan. Ma khalaq. Apa yang dia ciptakan. Wa min. Dan dari. Syarri ghasiqin. Kejahatan malam. Idza. Apabila. Waqab. Ia telah gelap. Wa min syarrin naffasati. Dan dari kejahatan para penyihir perempuan. Fi. Yang meniup pada. Al-uqad. Buhul-buhul tali. Wa min syarri hasidin. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Idza. Apabila. Hasad. Ia dengki. Iya, itu makna umumnya ya. Kita masuk pada pembahasan. Qul. Nah, seperti ayat sebelumnya, Al-Ikhlas, ini juga ada. Qul, katakanlah. Nah, perintah qul ini biasanya diiringi dengan kata Muhammad. Nah, artinya ayat ini mengandung perintah agar dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Dalam kurung, qul katakanlah ya Muhammad. Nah, meskipun kepada Nabi Muhammad, tapi perintah ini juga tetap ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. A'udzu, aku berlindung.
Nah, ini ada dua kata ya, a'udzu. Nah, ini nanti terkait dengan tema kita. Kita tulis ya. A'udzu. Nomor 1 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Kelihatan enggak ya? Qul a'udzu. Nah, A-nya di sini aku. A'udzu awaza berlindung. Nah, berlindung. A'udzu kalau kita ganti alifnya dengan nun menjadi na'udzu. Maka artinya menjadi kami berlindung. Kalau kita ganti lagi dengan ya'udzu. Ya. Ya. Ini artinya dia. Uzu berlindung. Kalau diganti lagi dengan ta'udzu artinya engkau berlindung. Engkau berlindung bisa juga dia perempuan berlindung. Nah, jadi yang aku itu di alifnya ini. Nah, ini kalau dalam bahasa nahunya disebut fi'il mudhari. Kata kerja bentuk sedang. Cirinya diawali alif, nun, ta, atau ya. Adapun kata kerjanya itu adalah di sini. Uzu ini kata kerjanya. Alif, nun, ta ini pelakunya. Jadi pelakunya ditaruh di depan. Siapa yang berlindung kalau auzu? Aku. Siapa yang berlindung kalau na'udzu? Kami. Siapa yang berlindung kalau ta'udzu? Kamu. Siapa yang berlindung kalau ya'udzu? Dia. Ini namanya subjek, pelaku. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kul a'udzu, aku berlindung. Bisa dimaknai aku sedang berlindung, atau aku akan berlindung, atau aku senantiasa berlindung. Ini maka kita mengatakan di dalam diri kita, aku sedang berlindung, aku akan berlindung, atau aku berlindung saja. Berlindung baru di sini ada birob a'udzu. Tadi udah dapat kita ya, kul katakanlah aku, auzu berlindung, bi. Bi ini kalau dalam bahasa sederhananya sebenarnya artinya dengan. Aku berlindung dengan Tuhan, Rob, Tuhan, Al-Falak. Al-Falak di sana terjemahkan apa? Subuh. Oke. Sebelum masuk ke sana pakai dulu. Aku berlindung dengan lazim dalam penterjemahannya. Terjemahannya itu menggunakan kata kepada itu padahal pakai kata ilah. Ilah itu bisa kepada. Ilah ke. Kenapa tidak kepada? Apa? Sedikit penjelasan ya. Kenapa enggak ilah? Kalau menurut Ustadz Abdul Somad, kalau ilah itu artinya sesuatu yang agak jauh ya, kepada. Saya mau pergi ke masjid, saya mau pergi ke, nah, saya belum sampai ke sana. Tapi kalau pakai bi, itu artinya saya dengan, yang artinya bersama. Jadi ketika kita mengatakan a'udzu bi, aku berlindung bi dengan, itu artinya kita itu bersama. Walaupun tujuannya adalah Rabbil Falak. Nah, itu.
Kenapa kemudian bi ini lebih tepat dipakai? Artinya ketika kita mengatakan saya berlindung dengan Allah, itu artinya saya bersama bahwa saya itu dekat dengan Allah. Bahwa Allah memang tempat berlindung. Itu tambahannya ya. Jadi bi kepada. Kemudian yang kedua Robbi. Robbi apa artinya kemarin? Masih ingat? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan, ya. Rabb itu Tuhan. Sederhananya Tuhan. Rabb itu sebenarnya dia adalah pencipta, yang menciptakan. Itu juga Rabb. Kemudian yang menjaga setelah diciptakan dia jaga. Itu juga Rabb. Kemudian yang mengatur juga Rabb. Yang mendidik juga Rabb. Makanya kan ada murabbi, itu pendidik. Juga yang memberi rizki, itu juga Rabb. Nah, jadi Rabb itu dalam bahasa Arab belum ada satu padanan bahasa Indonesia yang cocok. Karena maknanya terlalu banyak. Tapi untuk mempermudah, kita sebut Rabb itu Tuhan. Baik yang dia menciptakan, kemudian menjaga kita, memberikan rezeki, mengatur, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi dia yang menciptakan, dia yang menjaga, dia yang mengatur, dia yang memberi rezeki, itu adalah Rabb. Rabb, Tuhan. Kemudian berikutnya Al-Falak. Ya. Falak diartikan subuh. Subuh. Jadi Rabb yang menciptakan atau Rabb yang memiliki atau yang menjaga subuh. Nah ini kira-kira apa hubungannya dengan subuh ini? Nah kenapa kemudian dikatakan falak subuh? Padahal falak itu kata dasarnya itu ya, falak itu artinya yang membelah. Falik, membelah. Falaka itu sebenarnya membelah. Tapi kenapa kok diartikan subuh oleh terjemahan? Karena subuh falak ini adalah kondisi ketika matahari mulai muncul. Nah, ini kata penjelasan ulama ya. Falak itu ketika matahari mulai muncul di malam hari. Model kayak, tapi bukan dalam bentuk sinar ya, tapi dalam bentuk garis-garis. Makanya ada keterangan subuh itu adalah seperti benang putih yang nah, ketika dapat melihat benang putih dengan benang hitam. Artinya dia berposisi membelah kegelapan. Jadi ketika falak itu berarti ada cahaya sedikit. Jadi kalau malam itu gelap, kemudian dengan datangnya falak, kemudian subuh, maka kemudian ada cahaya membelah kegelapan. Nah ini secara akar kata. Makanya kemudian diterjemahkan subuh. Kan ada lagi istilah subuh itu apa? Fajar. Nah tidak digunakan istilah itu. Berarti ini ada makna yang bisa berarti makna hakiki, bisa makna majasi. Jadi ada yang menerjemahkan makna majasi. Ketika kita berlindung kepada Allah Tuhan Al-Falak, berarti kita berlindung kepada zat yang akan membelah kegelapan. Nah, sesuatu yang hitam, sesuatu yang buruk akan dibelah ketika kita berlindung kepada zat tersebut. Nah, itu makna yang majazinya ya. Nah, makanya nanti Al-Falak ini terkait dengan ayat berikutnya. Qul a'udzu birabbil falak. Apa ayat berikut? Kalau kita berlindung kepada Allah tadi. Dari ya. Syarri. Ah, ini syarri. Nah, syarri ma falak. Min syarri ma khalaq. Min artinya dari, syarri kejahatan. Nah, kalau jamaknya syurur. Nah, makanya kita biasanya ada pembukaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan kami. Nah, ternyata
Kenapa kita berlindung kepada Al-Falaq? Ternyata kita berlindung dari syarri, kejahatan. Kejahatan. Apa saja yang diminta kita berlindung kejahatan itu? Ma, dari kejahatan ma. Ma ini bermakna umum. Apa saja. Apapun. Jadi bukan cuma satu ya. Memang ada. Jadi apapun ini pakai ma. Ma ini umum. Jadi apapun yang berbau kejahatan, apapun yang berbentuk kejahatan, maka kita harus berlindung kepada Allah. Birabbil falaq. Apa saja. Kholak. Kholak artinya apa di sana? Dia menciptakan. Ya. Kholako menciptakan ya. Nah, ini ada dalam kurung iya. Ya, dalam bahasa Arab itu selalu ada pelaku lah. Kalau nggak disebut, ini namanya kata kerja bentuk lampau. Itu iya, tersimpan dalam kata ini. Jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun atau apa saja yang ia ciptakan. Nah, kenapa Allah menciptakan kejahatan? Nah, seolah-olah seperti itu ya. Sebagian ulama memahami ini bahwa apa syarri ma khalaq, kejahatan itu bisa iblis, bisa syaitan, bisa jin, bisa jahanam. Namun ulama yang lain, apapun yang berbau kejahatan, berbau keburukan syar'i ini, maka kita berlindung kepada Allah dari apa yang ia ciptakan. Jadi apa yang terjadi. Kadang orang bertanya kan, kenapa kok diciptakan iblis, kenapa diciptakan babi, kenapa diciptakan keburukan di dunia ini. Nah, kadang-kadang bertanya seperti itu. Namun dalam surah Al-Mulk itu dijelaskan ya, artinya apa yang kita pandang kejahatan itu semata-mata sebagai ujian bagi manusia, apakah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kita bisa melewati ujian ketika ada godaan atau mengikutinya. Nah itu, karena itu supaya kita tidak terhindar dari godaan yang kejahatan itu, maka kita kembali a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Tuhan atau penguasa subuh, penguasa yang membuka kegelapan, menghancurkan kegelapan. Dari apa? Syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang muncul atau diciptakan. Nah, jadi kenapa kita menggunakan ini tadi? Karena kita ingin terhindar dari syarri ma khalaq, kejahatan apapun. Nah, kemudian yang ketiga, ini masih kejahatan umum ya. Apa yang ketiga? Wamin dan min apa din? Dari ya, terulang lagi ya. Dari wamin syarri. Nah, kejahatan lagi. Syarri, kejahatan gosikin. Ya, apa di sini terjemahannya? Malam. Gosikin. Malam itu bisa juga kita dalam bahasa Arab ada istilah apa? Siang malam, lail, ada istilah lail. Tapi Allah tidak gunakan istilah lail. Allah gunakan istilah gosik. Namun sepakat ulama menerjemahkan gosik itu adalah malam. Gosik itu artinya yang gelap. Yang gelap. Sesuatu yang gelap biasanya kan terjemahannya paling enak ya malam hari ya. Malam hari itu kan gelap. Nah, ternyata malam hari itu juga sesuatu yang gelap itu mengandung syarrin. Kejahatan tadi ya. Apalagi kalau di zaman dulu ya, kalau gelap malam, apalagi kalau di padang pasir mungkin lah, itu hewan-hewan yang berbahaya itu munculnya malam juga. Termasuk kita di Kalimantan lah, di kampung-kampung dulu. Kenapa di Banjarmasin atau Tanah Banjar ini rumahnya panggung?
Nah, karena salah satunya untuk menghindari binatang buas yang munculnya di malam hari. Cuma kalau sekarang nih penduduk banyak, hutan-hutan juga berkurang, sehingga malam tuh kita tidak didatangi binatang buas lagi. Tapi ada bahaya yang lain kalau malam. Khususnya di perkotaan, yaitu aktivitas malam di perkotaan. Apalagi misalnya kalau kita yang dekat tuh kayak di Banjarmasin ya, orang kalau udah malam, apalagi sudah pindah sepi, itu masuk gang-gang tertentu tuh nggak berani orang. Karena di sana banyak mafia, banyak pemabok ya kan, banyak preman. Kan kadang beraksinya malam hari ya kan, orang waktunya tidur dia malah berjaga. Kemudian di kota-kota itu kita rasakan juga banyak hiburan-hiburan malam, yang di sana juga banyak mengandung kejahatan. Nah, jadi walaupun ayat ini dulu faktanya dialami malam itu dikala itu memang berbahaya karena binatang, ternyata di zaman kita masih tetap kondisi itu terulang. Hanya beda pelaku kejahatannya aja. Jadi kan kadang-kadang sesuatu aktivitas yang dilakukan malam hari itu identik dengan keburukan. Walaupun nggak semua ya. Karena juga ada kebaikannya, yaitu orang yang melakukan sholat malam, termasuk majelis seperti ini di malam hari. Nah, kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan di malam hari, termasuk misalnya para pencuri dan lain sebagainya. Nah, ini yang tampak secara zahir, belum lagi yang secara ya tidak disebutkanlah secara ilmiah, sesuatu yang mistis, sesuatu yang ya perkara-perkara yang memang waktu malam itulah dia berlangsung. Kalau dulu orang-orang tua kalau maghrib jangan keluar. Nanti ketemu ini, ketemu itu. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Idza tadi apa? Artinya apabila. Waqab. Waqab itu juga artinya ya gelap, ya. Gosikin itu diterjemahkan malam. Waqab gelap. Padahal ini maknanya juga yang gelap malam. Waqab itu berarti lebih gelap lagi. Nah, kalau diambil makna secara majasi ya dia diambil dari sini tadi. Tuhan yang kita tempat berlindung yaitu Allah itu Tuhan yang akan memecah kegelapan. Karena itu kita berlindung dari hal-hal yang bersifat kegelapan, bersifat hitam ya, bersifat kerusakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian yang selanjutnya wa min. Nah, wa min tanpa melihat terjemahan artinya masih ingat? Nah, artinya wa min, iya. Syarri, kejahatan. Apa kejahatan? Nah, ini yang menarik ini. Hibak sudah kayak apa nih? Hibak. Papan tulisnya dibari lah. Jadi ambil di atas ini aja ya. Ya, kada muat nah paksa dihapus lah. Siapa tahu nih pekan depan udah beganal nih. Yalah. Oh, ya. Yang keempat tadi wamin syarin nafa. Nafa. Nah, kalau Arab gundul ditulisnya kayak gini. Nah, tapi kalau Arabnya itu berbaris disambung kayak gini. Nafasa. Ini nggak boleh salah ini bacanya nih. Nafasa. Nah. Nafasa. Nafasati. Ya.
Wa min syarrin kita pakai ini aja ya. Nafasa. Nah, nafasati. Nah, ini kata lengkapnya ya. Kalau di mushaf tertulis begini. Tapi ini sebenarnya uraiannya begini. An nafasa. Nah, ini dulu. Nafasa. Apa nafasa itu? Kita harus berlindung kepada Allah dari nafasa. Nah, kata Ustadz Abdul Somad, nafasa itu artinya kita, apa di sana terjemahannya? Penyihir perempuan ya. Nah, kenapa kok bisa penyihir perempuan? Nafasa itu artinya meniup dengan sedikit air ludah. Tapi harus benar ya bacanya. Nafasa. Jadi meniup-niup tapi dengan sedikit air ludah. Yaitu nafasa. Nafasa. Nyambur. Nah, itu. Meniup-niup dengan sedikit air ludah. Tapi kemudian di sini ada tak ya, nafasati. Nah, karena yang biasa melakukan itu adalah perempuan, makanya kemudian dikasih kata ya. Awalnya gini, nafasa gini. Nafasah artinya pelakunya perempuan. Tapi karena ini pelakunya biasanya lebih dari satu, maka kemudian ditambahkan alif dan ta. Nafasati. Nah, maka kemudian ini adalah perempuan yang biasa meniup-niupkan fil ukot. Fi itu di ukot buhul-buhul tali. Nah, maka kemudian disebut nafasat itu adalah penyihir perempuan. Di sana pakai penyihir atau penyihir-penyihir? Nah, para. Artinya, ini menunjukkan dia banyak. Nah, 1400 tahun yang lalu sudah menyebutkan penyihir itu kebanyakan perempuan. Mari kita buktikan. Apa sekarang masih ada ya? Nah, di Indonesia yang tokoh perempuan yang paling terkenal siapa? Yang ketawanya paling khas itu? Mak Lampir. Nah, itu kan terbukti. Di Indonesia Mak Lampir kan. Nggak ada istilah Pak Lampir tuh nggak ada ya. Mak Lampir. Nah, sekarang kalau di dongeng-dongeng atau di cerita-cerita, itu penyihir biasanya disebut apa? Nenek sihir. Ada nggak kakek sihir? Nggak ada. Nenek sihir. Nah, ini artinya ayat Al-Quran mengatakan memang penyihir itu kebanyakan perempuan. Makanya itu, ya kan? Nenek sihir, mak lampir, ya kan? Jadi kebanyakan perempuan. Makanya pakai nafasati. Nafasati, ya. Kalau seandainya penyihir itu kebanyakan laki-laki, mungkin bukan nafasati ya. Menjadi nafasuna. Nah, nafasuna. Itu kalau dia laki-laki. Tapi karena Allah tahu bahwa penyihir itu kebanyakan perempuan dan sampai sekarang penyihir kebanyakan perempuan, maka digunakan istilah nafasat. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini 1400 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih berlaku. Nafasat. Jadi gawian ini adalah meniup-niup. Di mana dia meniup? Fil di ukot ya. Fil ukot. Itu buhul atau tali. Nah, satu akar kata dengan akidah. Kenapa akidah? Itu menggunakan kata ukot karena akidah itu ikatan juga. Akidah itu ikatan yang mengikat kita. Dengan kita berakidah Islam, kita kemudian terikat kepada Islam. Coba kalau kita akidahnya bukan Islam, maka kita terombang-ambing, tidak punya ketetapan sikap,
Makanya uqad itu tali atau penghubung. Kalau akidah disebut uqdatul kubro, ikatan yang besar. Nah, karena dia terkait dengan kehidupan saat ini dan kehidupan yang masa akan datang. Fil uqad. Jadi kebiasaan bahari itu, penyihir itu adalah meniup-niup di tali. Ini nanti terkait dengan salah satu asbabun nuzul dari surah ini. Ya, surah ini asbabun nuzulnya salah satunya dengan ini. Yaitu nafasati fil uqad. Di mana pada saat itu di dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah itu mengalami sakit atau gejala sakit yang tidak normal. Ketika beliau melakukan sesuatu, beliau kemudian teringat yang lain. Atau beliau belum melakukan tapi seolah-olah sudah melakukan. Saat itu diriwayatkan beliau merasa sudah mendatangi istri-istrinya, padahal belum. Nah, lalu datang malaikat Jibril memberitahu bahwa beliau terkena gangguan sihir. Ternyata sihirnya itu adalah dalam bentuk pelepah kurma, kemudian diikatkan rambut beliau. Jadi salah seorang budak itu disuruh mengambil sisa rambut sidin dan sisirnya itu lalu diikat ke pelepah kurma, lalu dimasukkan ke dalam, setelah itu ditiup-tiup kan, masukkan ke dalam salah satu sumur. Lalu beliau kemudian terganggu lah. Nah, ketika malaikat Jibril datang memberitahu peristiwa itu, maka beliau baca ayat ini satu persatu sampai surah An-Nas. Jumlahnya itu ada 11, dan ikatan setiap satu ayat dibaca maka satu ikatan dari buhul tadi terlepas. Satu ikatan terlepas sampai 11 ayat hingga beliau kemudian sembuh. Nah, itu salah satu yang terkait dengan ayat ini. Nafasa fil uqad. Yang keempat ya, jadi dari aktivitas para penyihir yang biasa meniup-niupkan kalau di tempat kita itu kan ada istilah mbah dukun ya. Gawiannya apa? Nyembur ya. Nah, nyembur juga niup ya. Cuman mungkin itu enggak nafsat ya, karena banyak sekali yang ditiup itu. Hujan lokal. Pasti ditiup juga kan? Modusnya kok sama ya, sampai sekarang tiup-tiup juga. Misharin nafasa fil uqad. Baru yang terakhir, kita juga berlindung kepada Allah tadi. Wa min syarri hasidin ya, idza warnya min syarri yang hasud atau dengki. Kita juga berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila dia hasad, melakukan aktivitas dengki. Nah, di terjemahan apa itu hasidin? Dengki ya. Ini direvisi ya, bukan orang-orang ya, karena ini satu aja hasidin ya. Kalau orang-orang tuh hasidina. Bukan orang-orang ya. Kalau ini hasidin ya. Kalau orang-orang hasidina. Oke, jadi hasidin. Kita juga berlindung kepada Allah dari dari hasidin, orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, bahkan dengkinya tuh sampai merusak ya. Kalau iri itu kan ingin mengikuti, itu iri. Iri itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi kalau orang lain sukses, kita pingin sukses, itu iri namanya. Itu nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk dengki itu sudah iri, ingin sukses, tapi ingin orang lain rusak. Nah,
Orang lain pinginnya rusak, kedengkian kesuksesannya hancur gitu kan. Itu masuk kepada dengki. Nah, ini masuk kategori hasidin. Jadi bukan cuma iri tapi juga dengki. Siapa pelaku pertama hasidin dalam sejarah manusia? Ya, Qabil bisa. Itu iri. Ketika kurban saudaranya diterima, kemudian dia ditolak, kemudian dia iri. Apalagi yang dinikahi oleh saudaranya ini wanita yang diinginkannya. Kan iri. Bukan cuma iri pingin memiliki itu, tapi malah membunuh saudaranya. Kemudian iri yang saat ini juga berbahaya itu yang dulu sebelumnya itu adalah siapa itu? Iblis ya. Iblis. Nah, nggak usah ditulis lah iblis. Iblis itu juga karena iri kemudian dia menjadi orang yang kemudian turun derajatnya menjadi orang kafir ya. Iblis salah satu jin ya, dia jin yang namanya Azazil. Saking solehnya dia disetarakan dengan malaikat. Jadi majelisnya itu majelis malaikat. Saking solehnya Azazil itu. Namun ketika datang perintah Allah untuk sujud kepada Adam, nah langsung kesolehannya terhapus. Gara-gara apa? Masa dia yang bangsa jin, yang diciptakan dari api, dia yang paling soleh, harus sujud kepada makhluk yang baru. Makhluk yang baru terbuat dari tanah hitam, lumpur, berbau pulang. Nah, di situ persoalannya. Ditambahkan penjelasan yang lain. Padahal iblis itu sebelumnya Azazil itu, dia itu termasuk panglima yang Allah perintahkan untuk menghabisi bangsa jin juga di bumi ini kan. Bahkan dia panglimanya, jin menghabisi bangsa jin. Karena apa? Karena saking rusaknya pada saat itu. Nah, sekalinya begitu kaumnya dihabisi, nanti mungkin dengan turun ada tambah marah dia. Nah, akhirnya gara-gara hasidin, iri dengki, iblis kemudian menjadi kafir. Gara-gara satu perintah aja iblis tuh. Satu perintah saja, satu hukum yang dia tidak laksanakan yaitu sujud kepada Adam. Padahal seandainya sujud 5 menit, 1 detik aja misalnya sujud selesai. Tapi ternyata gara-gara itu iblis akhirnya keluar dari orang soleh menjadi kafir dan penghuni jahanam. Gara-gara satu perintah yang dia tidak, perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Nah, apalagi kalau orang itu meninggalkan banyak perintah Allah. Satu perintah saja kemudian orang yang soleh Azazil menjadi iblis. Apalagi kalau banyak perintah Allah tidak dilaksanakan. Kira-kira lebih hebat daripada iblis ya? Nah, lebih hebat daripada iblis. Yaitu kaum sekuler itu kan yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, hukum Allah, itu banyak sekali, itu lebih banget daripada iblis. Jadi kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasid ini. Orang yang memiliki sikap iri, dengki. Dan sekarang itu kayaknya nggak sulit ya ditemui hasid, orang yang dengki. Nggak bisa melihat saudaranya sukses, atau tetangganya sukses, atau orang lain sukses, kemudian ingin dia yang lebih sukses dan merusak kesuksesan orang lain. Nah, ini 5 ayat pertama dari Al-Falaq. Udah dihapus ya. Udah dihapus. Oke, kita baca ulang aja di sini ya. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Qul artinya a'udzu birabbil falaq. Iya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq.
Iya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin, ya, idza waqab. Iya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati. Iya. Fi, pada boleh, dalam boleh juga. Pada al-uqad. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin, orang yang, iya, idza hasad. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini surah yang pertama dari paket Al-Mu'awwizatain. Kita belum bicara tadi Al-Mu'awwizatain ya. Setengah jam lagi ya. Oh, ya itulah. Karena kelihatan. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama. Mudah-mudahan setengah jam ini masih kuat ya. Selesai. Yang kedua, surah Oh iya, kita belum baca ya, Anas ya. Kita baca dulu ya, sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, kita potong-potong ya. Kul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan setan. Al-khannas, yang sembunyi.
Alladzi yang yuwaswisu membisikkan fi sudurin nas di dalam dada manusia minal jinnati dari jin wan nas dan manusia. Iya. Ayatnya hampir mirip ya, beberapa katanya itu terulang. Makanya ini nanti disebut surah yang mu'awwizah, surat untuk meminta perlindungan. Kul, masih ingat kul? Katakanlah a'udzu. Nah, yang akunya yang mana? Iya. Bi rabbi. Iya, kepadanya yang mana? Iya, Tuhannya mana? Iya. Kemudian Rabbi apa? An-nas. An-nas. Nah, An-nas ya. Jadi ini sama dengan surah Al-Falaq ya, sama dengan surah Al-Falaq. Makanya kemudian ini dikatakan dua surah ini sepaket, namanya Al-Mu'awwizah. Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizah. Ain, waw, dan za. Sama nggak? Ain, waw, dan za. Mu'awwiza. Nah, kalau nggak ada ininya, mu'awwiza atau mu'awwizu. Itu artinya yang orang yang minta perlindungan. Nah, minta perlindungan. Mu'awwizu. Al-mu'awwizu artinya minta perlindungan. Sama dengan ini tadi kan. A'udzu, aku berlindung. Nah, kemudian di sini ada taini. Nah, ini kalau ta yang pertama ini sebenarnya adalah ini. Mu'awwizah. Nah, orang yang minta perlindungan karena ada tak ini perempuan. Kenapa dia perempuan? Karena ini untuk mengarahkan kepada surah. Kan ini surah ya. Nah, surah ini dianggap perempuan. Tapi ini perempuan makna majasi ya, bukannya hakiki. Jadi dia ini kalau satu surah namanya mu'awwizah. Kalau dua surah bisa menjadi mu'awwizatani atau mu'awwizataini. Nah, karena dia objek menjadi mu'awwizataini. Jadi ini dua surah untuk meminta perlindungan. Nah, dua surah makanya dengan mu'awwizataini. Dua surah. Nah, makanya redaknya sama. Kalau yang Al-Falaq tadi kul a'udzu birabbil falaq. Kalau yang An-Nas kul a'udzu birabbin nas. A'udzunya dua kali apa tiga kali? Dua kali apa sekali? Dua kali. Ya sekali masing-masing surah. Surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali. Makanya disebut dua kali surah minta perlindungan. Nah, cuman di sini istilahnya berbeda. Walaupun maksudnya sama. Birabbin nas. Kepada Tuhannya manusia. Kalau tadi birabbil falak. Itu siapa? Tuhannya penguasa subuh itu siapa? Allah. Kalau Tuhannya manusia? Allah juga. Nah, ini konteksnya berarti pembicaraannya tentang manusia. Kalau subuh tadi atau kegelapan tadi itu perbicaraan tentang dunia hitam lah. Dunia hitam. Kalau ini tentang manusia. Jadi ketika kita minta perlindungan dalam urusan manusia, ya
kita tetap minta perlindungan kepada Allah yang menguasai manusia, yang menciptakan manusia. Nah, birabbin nas. An-nas itu asal katanya alif, nun, dan sin ya. Uns kalau nggak salah. Uns itu artinya jinak. Jadi manusia itu hakikatnya jinak, tidak liar. Nah, jadi kalau ada manusia yang misalnya liar ya, tidak mau diatur, itu sebenarnya sudah mengingkari. Jadi dia bukan manusia lagi. Walaupun dia mengatakan saya bebas atas nama hak asasi manusia. Atas nama hak asasi manusia dia bebas melakukan apa saja. Padahal bebasnya mereka itu justru mengingkari penciptaan mereka sendiri. Nah, karena ini untuk manusia, makanya kemudian di sini dikatakan kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai umat Islam. Bila ada masalah dengan manusia, a'udzu, aku berlindung bi rabbin, kepada Tuhan manusia, kepada yang menciptakan manusia, kepada yang memberi rezeki kepada manusia, kepada yang menjaga manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua apa? Malikin nas. Nah, terkait Tuhan manusia ini enggak langsung disebut kejahatannya ya. Kita berlindung dari kejahatan apa? Belum disebut. Tapi disebutkan tentang Rabbin nasnya, Malikin nas. Nah, ini dibacanya apa? Malik ya, bukan Malik ya. Kalau Al-Fatihah dibacanya apa? Maliki yaumiddin. Kalau ditambahi alif begini, ini dibacanya Malik. Malik itu artinya yang memiliki atau yang menguasai ya. Tapi untuk membedakan dengan ini, Malik itu artinya yang memiliki. Tapi kalau dipendekkan seperti ini, nggak pakai alif, Maliki itu artinya raja. Nah, raja siapa? Raja manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan manusia, pencipta manusia, kemudian raja manusia. Loh, kenapa disebutkan raja lagi? Ya, karena memang faktanya manusia itu ada yang mengangkat dirinya sebagai raja. Bahkan ada yang mengangkat diri, atau ada orang yang mengangkat orang lain sebagai raja. Pimpinan, penguasa, saya pasti takut gitu kan. Nah, disinilah Allah katakan, memang betul ada pemimpin di kalangan kalian. Nah, sikap itulah yang ditempuh oleh misalnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Nah, coba kalau kita pikir-pikir Nabi Musa. Nabi Musa itu anak angkat Firaun, dimakan oleh Firaun, diadui oleh Firaun, tapi kemudian diperintah oleh Allah untuk bayangkan. Sekarang bayangkan ya kan, seorang anak buah atasan suruh menasihati atasan. Nah, kata ingat aku penguasa. Dia memang penguasa raja. Dia menguasa di tanah ini misalnya. Seolah-olah dia menciptakan tanah ini sehingga dia enaknya. Tapi ingat kata Allah, ada malikin nas, bahwa akulah yang harusnya kalian takuti, bukan manusia. Nah, makanya ketika kita mengatakan a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, maka sebenarnya kita juga mengatakan a'udzu bi malikin nas.
aku juga berlindung kepada rajanya manusia. Seperti itu maknanya. Malikin nas. Nah, karena memang sifat manusia begitu ya. Kira-kira juga bisa demikian. Tapi ingat, makanya kalau orang yang tunduk kepada seseorang disebut mamaluk ya, mamluk. Nah, gimana tulisannya? Mamluk. Nah, sama juga malaka ya. Artinya orang yang dimiliki atau orang yang ditundukkan. Mamluk itu istilah budak. Nah, mamluk itu budak. Manusia yang tunduk kepada manusia lain disebut mamluk. Nah, jadi bisa jadi manusia itu memang menjadi budak bagi manusia yang lain. Budaknya dalam bentuk ketundukan. Karena itu Allah ingatkan kembali. Ketundukan Anda kepada manusia, siapapun itu, pimpinankah, anakkah, istrikah, keluargakah, itu tidak boleh mengalahkan ketundukan Anda terhadap Allah sebagai rajanya manusia. Karena itu kita berlindung kepada Allah, Malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Sembahan manusia. Nah, terkait manusia. Nah, ini juga Allah menyatakan ingin menegaskan kembali, sama saja kita mengatakan qul a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas. A'udzu bi malikin nas. A'udzu bi ilahin nas. Aku juga berlindung kepada sembahan manusia. Bahkan Allah menegaskan la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sesembahan kecuali Allah. Bahkan ketika di akhir hayat kita itu bisa mengucapkan kalimat ini, maka kita dijamin masuk surga. Karena ini sesuatu memang yang berat ujiannya, mempertahankan ilahin nas. Ketika awal Islam, Sayyidina Bilal bin Rabah itu diuji dengan siksaan untuk mengatakan ini, ilahin nas ini. Ya kan? Ketika dia mengucap bahwa Tuhannya manusia itu disiksa. Nah, banyak juga sahabat-sahabat yang lain sampai gugur gara-gara ilahin nas. Dan kita biasanya berdoa juga sebenarnya dalam wirid sholat itu. Inilah kalimat yang kita ingin hidup dan ingin mati dengannya. La ilaha illallah. Ilahin nas. Jadi mempertahankan sesembahan manusia. Jadi kalau ini kita mengaku bahwa Tuhan manusia itu adalah Allah yang menciptakan kita. Kalau ini kita mengaku bahwa raja manusia Allah. Kalau ilahin nas ini kita mengakui bahwa yang kita sembah itu adalah Allah semata. Yang kita sembah itu adalah ilahin nas. Ya, sembah itu artinya sesuatu yang kita menjadi mamluk tadi, menjadi budak. Dia bisa menyuruh kita pada sesuatu yang kita benci sekalipun, atau tidak senangi sekalipun. Dia bisa menyuruh kita. Maka kita bisa baru dikatakan ilah. Jadi sesembahan itu bisa memaksa melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Misalnya apa? Kita senang ngumpulin harta. Ya kan? Tapi pada saat yang sama nanti capek-capek ngumpulin harta, kita disuruh sedekah. Nah, subuh hari misalnya sudah capek-capek kita bekerja, kemudian subuh harus bangun, masih ngantuk. Nah, kita harus tetap melaksanakan malam hari seperti ini, misalnya badan capek, tapi kita harus tetap datang untuk kajian misalnya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kita melakukan ilah, sesembahan, menyembah kepada Rabbin Nas tadi. Dan seterusnya. Dan ini tantangannya termasuk yang paling banyak. Karena banyak orang yang mengaku sebagai Rabbin Nas, tapi kadang sesembahannya bukan Allah ya. Dia lebih misalnya tempat bergantungnya itu kepada hal yang lain.
Qul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, dari 3 sifat ini apa yang kita minta perlindungan itu? Ini yang keempat. Min syarri min syarril waswas ya. Ada alif lamnya enggak? Iya. Ada alif. Min syarril waswasi. Nah. Al-khannas ya. Nah, sini aja nah. Min artinya syari, kemudian waswas bisikan. Ya. Al-khannas yang tersembunyi. Nah, jadi kita meminta perlindungan kepada Tuhan manusia, Raja manusia dan sesembahan manusia itu dari kejahatan waswas bisikan. Nah, kita kadang kan ada merasa namanya rasa was-was. Itu biasanya was-was itu apa? Enggak, wah hatinya rasa was-was. Rasa sedih ya biasanya was-was itu. Sedih. Nah, was-was ini kalau dalam bahasa Arab artikan ya. Nah, manusia itu menerima 2 macam bisikan. Kalau bisikan itu bersifat baik, itu namanya ilham. Wah, jadi semangat untuk ilmu, jadi semangat ingin bersedekah, semangat berdakwah, semangat ingin berbuat baik, menolong orang. Nah, itu namanya ilham. Nah, kalau semangatnya itu negatif, negatif, semangatnya ingin bermaksiat, semangatnya ingin meninggalkan kewajiban, itu namanya was-was. Nah, jadi ada 2 bisikan tadi ya. Bisikan untuk kebaikan, ilham. Bisikan untuk keburukan namanya was-was. Cuman dalam bahasa Indonesia ini was-was ini diubah menjadi artinya apa ya? Gelisah ya, gelisah sih. Karena memang biasanya bisikan buruk itu membawa ke kegelisahan. Kan bisikan buruk itu membawa kegelisahan. Melihat misalnya orang pemulung datang, wah ini jangan-jangan maling ini. Nah, rasa was-was kan. Jangan-jangan maling. Melihat ini jangan-jangan nanti, wah kalau ke sini nanti jangan-jangan gini. Jangan-jangan dipintai datang kawan kan, jangan-jangan nanti mau ngutang ini. Laos nggak ketemu begitu datang, wah jangan-jangan mau ngutang ini. Atau apa ya. Jadi itu namanya sering artinya diubah maknanya menjadi was-was gelisah. Nah, kemudian di sini was-was apa yang sebenarnya kita harus singkirkan itu? Waswasil khannas. Al-khannas tersembunyi. Nah, ini keterangannya keterangannya itu di dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa anak Adam itu ketika lahir maka akan diiringi oleh ya namanya korin atau pendamping. Jadi itu biasanya membisikkan sesuatu yang was-was ini, sesuatu yang buruk. Nah, dia itu bersembunyi. Nah, bersembunyi. Sifatnya itu tersembunyi. Nah, jadi kalau nggak ada yang membisikkan kebaikan, dia muncul. Membisikkan kebaikan itu apa? Berzikir. Kalau kita berzikir, maka dia bersembunyi. Tapi kalau kita lupa zikir, maka dia muncul. Nah, yang kita berlindung itu adalah ketika dia bersembunyi. Jadi kata penjelasannya itu, dia di rongga dada itu seperti ular. Di salah satu lubang, bila hati kita kosong, maka kemudian dia muncul. Tapi kalau hati kita berisi dengan zikir, kita ingat, kita mikir, maka kemudian dia bersembunyi. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita berlindung kepada Allah itu adalah waswasil khannas ini. Bisikan-bisikan yang tersembunyi. Bisikan-bisikan tersembunyi seolah-olah itu baik, padahal itu ternyata buruk. Nah, di mana bisikan itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu dia yang membisikkan yuwaswisu, ya, itu kata kerjanya yu, pakai yu tadi ya, yuwaswisu. Kalau diganti nuwaswisu artinya kami, yuwaswisu. Ini sama dengan alif tadi. Yuwaswisu yang membisikkan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Nah, jadi bisikan-bisikan buruk itu biasanya di dalam dada yang membuat kita gelisah. Gelisah nggak karuan. Fi sudurin nas. Jadi kita berlindung pada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari bisikan-bisikan buruk. Nah, itu kalau secara letter luck-nya ya, secara teksnya. Nah, tapi ayat ini kan menjadi petunjuk bagi kita, sehingga maknanya itu sebenarnya bisa luas. Artinya manusia pun bisa menjadi orang yang membisikkan was-was ini. Ya kan? Manusia pun bisa menjadi pembisik yang was-was itu. Sehingga kemudian kalau dibisikkan rasa was-was itu, hati menjadi sedih. Wah, jangan ke sana. Jangan ke sana, hati-hati. Penceramahnya galak di sana. Hati-hati. Nah, bahaya kalau ke sana ya. Oh, jangan melakukan itu. Nanti bisa begini, bisa begitu. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang bisa membisikkan atau yuwaswisu fi sudurin nas, sehingga menimbulkan kegelisahan. Nah, siapa saja yang bisa menimbulkan kegelisahan itu dijawab pada ayat ke-6. Allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, jadi minal. Nah, yang ternyata yang bisa membisikkan itu jin. Iya, jinnati. Nah, jinnya cuma dalam bentuk muannas ya. Jinnati wanas. Jadi yang bisa membisikkan itu, yang bikin hati was-was tadi, hati takut dan buruk tadi adalah dari kalangan jin maupun manusia. Nah, inilah yang disebut ulama itu syaitan. Jadi syaitan itu bikin was-was di dada manusia. Setan itu bisa berbentuk jin, ya, berbentuk manusia. Jadi berhati-hati. Kalau di zaman Rasul kan itu, setannya itu Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu Rasul ngomong tentang wahyu gini, lalu mereka ubah. Mau mereka dustakan. Nah, kalau sekarang itu setan itu bisa berbentuk apa? Bisa berada di rumah kita. Ketika kita hendak berbuat baik, bisa anak, bisa istri, bisa teman-teman yang seolah-olah menasihati kita, atau bisa teman satu kantor, bisa bos kita, bisa juga yang lain. Atau bisa orang-orang kafir dan bisa juga yang lain. Makanya kita kemudian ingat berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari para pembisik setan-setan yang membisikkan itu. Baik kalangan jin maupun manusia. Nah, ini ayatnya ini. Jam 10 sudah ya. Jadi agak cepat ini. Hujan ya? Nah, hati-hati ya. Hujan basah loh. Wah. Nah, itu salah satu bisikan ya, bikin kita was-was apa enggak. Oke, supaya mengingat kembali kita baca sama-sama ya. Qul a'udzu birabbin nas, masih ingat enggak ayat-ayatnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan pian artikan saja ya. Qul a'udzu birabbi annas, ya, maliki annas, ilahi annas, min syarri
Al-waswasi al-khannas. Apa tadi al-khannas? Yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi suduri annas. Iya. Minal jinnati. Iya. Wan nasi. Iya. Minal jinnati wan nas. Padahal jin ini ada lagi sedikit lah penjelasannya lah. Kenapa disebut jin? Mohon maaf ya, nambah sedikit. Jin. Nah, sebenarnya ada dua nih. Cuma kemudian kan jadi satu, maka kemudian bertasdid. Jin. Nah, jin ini sebenarnya dua. Jin artinya tertutup ya. Nah, dari kata jin ini kemudian bisa diambil kata yang lain. Misalnya kata jannah ya. Ini juga dari kata jin ya. Jannah artinya taman atau surga ya. Jadi pengertian orang Arab yang namanya taman atau surga itu adalah daerah yang tertutup oleh kayu-kayu, dedaunan atau bunga-bunga yang rapat. Nah, jin tadi tertutup, jannah itu juga daerah yang tertutup. Makanya mereka menganggapnya itu surga. Karena memang kehidupan mereka kan terbuka kan, padang pasir panas. Nah, jadi daerah yang tertutup, yang di sana nggak ada sinar matahari masuk, itu disebut jannah. Kemudian bisa ada lagi dari kata jin ini, majnun. Majnun apa? Gila. Majnun. Kok bisa gila ya? Majnun. Nah, jim, nun, dan nun. Ini artinya, kenapa dia dikatakan majnun? Ya karena dia pikirannya tertutup. Karena tertutup, dia nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Atau dia tidak bisa membedakan mana yang punya dia dan mana yang punya orang lain. Jadi saya pernah melihat itu, ya kalau sudah kategori majnun ini kan dia lihat apa, kalau dia pingin dia ambil. Nah ini juga orang yang tertutup. Dan beberapa hal yang lain. Jadi jin itu memang dikatakan tertutup, makanya dikatakan di ayat Al-Quran itu, mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi tempat yang tertutup, ya sesuatu yang tertutup atau tidak muncul itu namanya jin. Ya. Makanya dimensinya berbeda kan, dimensi manusia dengan dimensi jin. Nah itu penjelasannya. Ya mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau disampaikan silakan sebelum kita akhiri. Ahli falak. Asap. Falak yang di situ kan perbintangan. Kalau yang falak bahasa Indonesia kan asap ya. Kalau falak yang itunya perbintangan, ahli perbintangan. Ya itu ada kaitannya, bisa juga dikaitkan karena memang kan bintang hanya muncul pada malam hari subuh. Kalau siang hari kan nggak ada. Nah, nggak kelihatan lah paling. Karena falak tadi kan terkait dengan gelap. Oke, kalau ke dada kita cukup ya. Minta tolong sama Ustaz Soimi lah. Minta bacakan doa pahmil Quran ya untuk menutup acara malam ini. Allahumma rahamna bil Quran
wajib.